transportasi, dan bidang pendidikan. Itu kita fokus 3 itu. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transportasi. Di bidang pendidikannya itu ada pemanfaatan aplikasi chatbot gitu. Ya, penggunaan aplikasi Cici itu untuk meminta sebuah materi pembelajaran. Ya, itu. Kesehatannya, aplikasi AI itu di bidang kesehatan itu untuk mendiagnosa penyakit. Di bidang transportasinya itu tadi memantau kemacetan lalu lintas. Oh, di titik ini macet lalu lintasnya, kita tidak boleh ikut jalur itu. Dia pantau melalui aplikasi AI itu. Itu manfaat yang kedua. Oke. Oleh karena itu, jadi coding itu bisa disimpulkan bahwa coding itu adalah alat yang membuat perintah ke komputer. Belajar tentang coding, berarti kita belajar bagaimana memanfaatkan komputer. Coding itu bahasa pemrograman. Coba sebut sama-sama dulu. Coding. Bahasa pemrograman. Kau masuk di komputer, misalnya di aplikasi Cici, kau tulis atau bisa juga direkam. Perintahnya harus terperinci. Minta materi IPAS kelas 6 tentang adaptasi. Dia muncul. Oh, adaptasi itu adalah, jenis adaptasi itu apa? Seperti itu. Jadi tahapan perintah yang diberikan itu harus jelas, harus terperinci. Bisa nih? Ya. Oke. Yang berikut, AI itu adalah seperti yang dijelaskan tadi, AI itu adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Ya. Keduanya ini penting. Ya, keduanya ini penting. Coding dan AI itu penting. Mengapa? Karena dia itu bekal di masa depan. Ya, bekal di masa depan kalian bisa memanfaatkan aplikasi. Ya. Kemudian yang berikut, apa risikonya? Atau apa kerugiannya? Kalau keuntungan tadi memudahkan pekerjaan, ya, memudahkan pekerjaan kita. Kerugiannya apa? Yang pertama, kelemahan dari penggunaan AI ini secara terus-menerus menimbulkan kemalasan. Adanya sifat instan. Malas untuk mencari bahan di pustaka. Malas. Kita kan ada aplikasi Cici. Ya. Saran saya, manfaatkan aplikasi Cici itu pada situasi di mana Anda betul-betul membutuhkannya. Kalau di sekolah kita masih ada perpustakaan. Kalau boleh, manfaatkan juga perpustakaan. Seimbang pemanfaatannya. Bisa? Setuju? Nah, jadi kita tidak boleh dihina-bobokan oleh aplikasi Cici itu. Aplikasi Cici itu salah satu contoh aplikasi AI atau kecerdasan buatan. AI itu singkatan dari kecerdasan artifisial. Disingkat dengan AI. Menimbulkan kemalasan. Itu yang punya kerugian, menimbulkan kemalasan. Senang tidak Anda diperkenalkan dengan aplikasi AI ini? Senang tidak? Senang dong. Ternyata di bidang teknologi ini ada aplikasi yang bagus, ya, yang mempermudah manusia menyelesaikan pekerjaan. Sekarang Ibu akan membantu Anda dalam kelompok. Ini ada aktivitasnya. Kita menyusun pola gambar. Aktivitas yang pertama, ya, bermain pola. Di sini Ibu sudah siapkan 3 nomor. Kerjanya Anda ini adalah menyusun pola ini. Perhatikan baik-baik, dia punya urutan gambarnya. Urutan gambar. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 orang. Sekarang saya beri waktu 3 menit. Lihat baik-baik dari masing-masing kelompok. Lihat baik-baik.
perhatikan di nomor 1.
Seharusnya ini. Nah, itu baru tepat. Dan yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3. Persegi panjang ini pola 2 ya. Persegi panjang titik-titik. Belakang depan, lingkaran. Harus dua-dua ya. Persegi panjang. Persegi panjang. Belakang depan, lingkaran. Lingkaran. Segitiga, segitiga. Persegi panjang. Persegi panjang. Dua-dua. Ini sudah pas. Belakang depan. Di sini. Lingkaran. Oh ya. Jadi di sini juga lingkaran. Pola 2. Kemudian di sini juga persegi panjang. Satu lagi persegi panjangnya. Ya. Satu lagi persegi panjangnya di sini lingkaran 1. Sudah ya?
hasil pekerjaan. Nama kelompok, nama kelompok, kemudian tema atau materinya apa? 1, 2, 3. Temanya tentang apa? Materinya contoh penggunaan contoh karya daerah Nusantara. Kata frame ya. Baru umum. Contoh tarian daerah Nusantara. Kamu catat apa yang dia berikan itu. Dia punya namanya apa? Minta dengan nama-nama tarian Nusantara. Bantahan umum. Langkah-langkah membuat kue bolu. Siapkan ini.
bukan pembelian. Hah? Bukan pembelian. Selama 30 menit. Kelompok 3. Apa kamu punya tadi? Ada sini. Oke, silakan. Ikut. Contoh lagu Nusantara.
Tulis bawahnya mapel coding. Nama mapel coding. Oke. Nomor 1. Yang dimaksudkan dengan coding adalah titik-titik. A. Bermain komputer. B. Memberi perintah kepada komputer menggunakan kode. C. Menonton video di YouTube. D. Mencetak dokumen di printer. Yang dimaksudkan dengan coding adalah A. Bermain komputer. B. Memberi perintah kepada komputer menggunakan kode. C. Menonton video di YouTube. D. Mencetak dokumen di printer. Nomor 2. Contoh kecerdasan artifisial atau AI di sekitar kita adalah A. Sepeda. B. Jam dinding. C. Aplikasi cici. D. Gunting. Nomor 3. Jawablah dengan singkat. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Menjawab AI adalah tulis. Sudah kamu belajar tidak? AI itu ini. Sudah? Nomor 4. Tulislah contoh pemanfaatan AI di sekolah. Tulislah pemanfaatan AI di sekolah. Nomor ya. Itu. Lengkapi langkah-langkah berikut. Susunlah menjadi urutan yang benar. Ini membuat apa ini? Membuat susu. Mana urutan yang benar? Yang pertama itu apa? Kamu hanya tulis urutannya saja. Mulai dari nomor berapa? Misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Di dalam. 1. Tuangkan susu cair ke dalam gelas. 2. Aduk dengan sendok sampai rata. 3. Masukkan bubuk coklat. 4. Siapkan gelas kosong. Urutannya benar. Nah, seperti apa? Dari nomor berapa? Nomor 1. 2, 3, 4. Tulis nomornya saja. Sampai dari nomor 3, 3,2,1,4. Nomor berapa yang pertama? Kalau kamu buat susu coklat. Itu langkah-langkah yang sederhana saja. Lihat baik-baik. Sudah?
Bapak jengkel, senang, gembira, bahagia, bersemangat. Kalau sudah, silakan duduk. Bapak Hadi, sudah. Terus ini sudah banyak. Sudah? Ya, Ben, sudah. Nomor satu yang pertama. Tiga. Sudah semua? Jadi pembelajaran hari ini tentang coding, yaitu tentang kecerdasan artifisial serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu Aki